ya, dan itu bisa dibuktikan, maka sudah terjadi perbuatan itu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini bukan soal produknya, bukan soal komposisinya, atau kandungannya, atau zat-zat yang terdapat di dalamnya, atau khasiatnya. Nggak ada kaitannya dengan itu semua. Ini kaitannya adalah NA, kode ya, di produk tersebut, yang melekat di produk tersebut, yang memang sudah dicabut, ditarik izin edar itu. Artinya produk itu sudah tidak boleh dijual dengan alasan apapun. Karena barang itu bisa dijual ketika ada izin edarnya. Ketika izin edarnya sudah tidak ada, dicabut, maka barang itu tidak bisa diperjualbelikan dengan cara apapun, didistribusikan dengan alasan apapun. Saya kasih tahu nih teman-teman yang ada di sana, terutama di jajaran Polda Metro Jaya, laporan-laporan seperti itu tuh nggak perlu ditanggapi, nggak perlu diterima. Kalau perlu mohon maaf, ini karena ocehan kamu sendiri kalau begitu. Ocehan kamu sendiri sehingga kamu dilawan. Jadi teman-teman yang ada di sana yang sedang bertugas, kalau ada laporan-laporan begini, seperti ini, jangan diterima udah. Karena apa? Ini karena ocehannya dia sendiri. Mirroring, kalau mirroring nggak perlu diterima laporannya. Emang dia Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, ada telepon ya. memang dia siapa? Kita fokus aja kepada pelaporan yang lebih penting. Kalau dia menjual produk yang sudah nggak boleh dijual, sama. Nah, sekarang saya juga sebagai garda terdepan masyarakat untuk menstop mafia skincare ya sudah terbukti kan. Ya, kalau dia mau Iya. melaporkan saya ITE ya sudah lapor aja. Emang dipikir saya gentar? Nggak, dia aja tersangka 2, tersangka kan dia nggak mau gubris Iya. kan? Dia yang sudah tersangka aja dia masih santai. Lah apalagi saya, Mr. Z. Ya, ya saya melihatnya kalau memang masyarakat benar-benar laporan yang benar, lapor tuh nggak apa-apa. Tetapi begitu intervensi sampai bagaimana perkembangan pemeriksaan sampai masuk ke dalam, nanya ini, nanya itu, polisi juga akhirnya risih tahu nggak? Akhirnya nyesel nih sekarang nih. Udahlah, kalau ada yang begitu lagi, kok dia lagi laporan, nggak usah diterima. Halo teman-teman semua yang ada di sana, nggak usah diterima. Dia gila, Mr. Ya, Z. Dia gila. Dia marah-marah kalau nggak diterima. Dia tahu kan dia. Dia kan udah mau iya, jadi security-nya polisi sekarang. Tiap hari ke PMJ memantau kinerjanya Polri katanya. Dia iya. udah nggak mau jadi dokter dia. Iya, itu karena dibuktikan, karena dikit-dikit ngomong kita mau cek guys, kita mau cek guys, kita mau tanyakan lagi guys. Seperti itu nggak bagus, itu bentuknya intervensi. Kita lanjut Bu Fitri. Ya, lanjut. Di mana itu sebuah lembaga yang saya ciptakan sendiri, begitulah. Miss, Oh, lembaga yang diciptakan sendiri. Artinya dia mengagumi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, kamu boleh tapping apa saja, tetapi ingat ya, habis tapping kamu tidak bisa nonton lagi. Pasti saya akan blokir teman-teman. Mr. Z, Oke? Mr. Z, Ya, aku mau nanggepin dikit tuh. ya, Kalau bahasanya Miss Gosip kan dia bilang bahasanya itu adalah lembaga yang dia ciptakan sendiri. Itu maksud dia begini, Mr. Z. Sempat bercerita ya dengan saya ya si Miss Gosip, karena sebelumnya kita memang berkomunikasi baik ya. Dari mulai awal sampai saat ini ya kita berkomunikasi baik, sekalipun dia pernah berpindah ya gitu. Itu kan dia kan punya keyakinan tersendiri lah atas pemahaman yang dia lihat dan dia dengar gitu. Nah tapi arti yang dia katakan ini, kalau aku pribadi ya mengartikan bahwasanya dia ini ingin mengajak kalian-kalian ini ya gitu. Kalian-kalian ini ya nggak usah takut. Nggak usah takut, kenapa? Karena dia melihat sosok Kak Fitri ini, dia pasang badan gitu loh. Kak Fitri ini pasang badan, bukan hanya omong ini, omong itu, enggak. Tapi Kak Fitri ini pasang badan, sehingga dia memunculkan semangat dan rasa takutnya itu hilang. Gitu loh. Sehingga dia menjadi maju melangkah dengan dengan 100%. Kalian jangan tahu karena artinya dia ini sebenarnya tahu atau mengetahui ada yang mendapatkan produk itu lagi, bukan dia saja. Makanya dia mengajak juga di situ ya. Kalau saya sendiri
saya tidak ditunggangin, saya tidak disuruh, tidak ada kepentingan apapun dari kasus ini. Tapi kalian juga sama seperti aku, ayo laporkan saja. Jadi kalaupun LPSK tidak bisa menerima kita, dia menciptakan perlindungan saksi dan korban ini di dalam Kapitri gitu loh, karena dia melihat sendiri. Nah itu dia Ya, sebenarnya pesan dari dia untuk nggak mungkin dia sendiri yang dapat produk ini, Mr. Z. Paham kan, ya, Mr. Z maksud aku ya? ya, Karena ya, kan ya, produk ini kan dijual di online. Dia ya, meyakinin, karena memang dia juga cerita sama saya, ada beberapa yang mendapatkan produk ini juga tapi nggak berani maju. ya, Begitu tuh, Mr. Z. ya, Artinya ya. seperti itu. Ya, jadi ada sosok di balik yang dia sebutkan tadi, bahwa disitulah tempat saya bisa bisa semangat untuk melaporkan ini gitu ya. Bener, jadi nggak ada ketakutan lagi. Aku nggak ragu nih gitu. Iya, betul sekali, betul sekali. Mr. Bland sudah selesai makannya, Mr. Bland? Belum ya? Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Saya sambil blokir ini yang banyak cerita tapi nggak ada maknanya tuh ya teman-teman. Kenapa nggak minta perlindungan ke hukum? Kenapa malah berlindung di Fitri Sanghuteru, Miss? Nah ini alasannya nih, coba nih, ini alasannya ini. Kita dengarkan sama-sama teman-teman. Simak baik-baik apa alasannya sampai Miss Gosip minta perlindungan ke Bu Fitri Sanghuteru. Karena hanya Fitri Sanghuteru yang melirik saya sebagai korban konsumen ya dari produk skincare yang ilegal ini. Selain Miss, mungkin ada lagi Miss korban-korban lainnya? Selain saya, ada beberapa korban tapi belum berani speak up. Harapan saya dengan ada pelaporan saya di sini, semoga yang korban-korban selanjutnya bisa langsung melakukan ya proses tersebut ke pihak yang berwajib. Tidak perlu. Nah ini ada ajakan nih. Nah, Ya, bener kan, ya, Mr. Z? Silakan ya, Bener. silakan. Karena dia meyakini bukan hanya dia yang mendapatkan produk ini, Mr. Z. Ya, Gitu. Jadi dia mau memberi contoh, ya udah laporin aja, kok nggak usah takut. Ada aku, tapi ya kau lapor sendiri, jangan ikut dengan laporanku, gitu loh. Kita berjalan sendiri semuanya. Nah, kalau nanti ada sesuatu, dia menciptakan perlindungan Fitri Sanghuteru, karena cuma Kak Fitri yang melindungi kita, gitu. Itu maksudnya dia, itu seperti itu, Mr. Z. ya, ya, ya. Intinya dia melihat sosok itu ada di situ gitu ya, Dokter Andreas. Betul, Mr. Z. Oke, teman-teman, kita sambungkan lagi dengan ini supaya tidak fitnah ini teman-teman, supaya nggak fitnah. Laporannya nyata, produknya nyata, ada keberanian di situ, semuanya nyata karena di sini tidak pernah ada dusta teman-teman. Kita simak. Takut, tidak perlu takut dengan ancaman apapun, meskipun saya sendiri sudah diancam oleh pemilik brand tersebut, tetapi untuk kalian semua tidak perlu takut. Karena apa? Karena sekarang kita bisa berlindung di bawah LPBH apa? Pokoknya perlindungan LPSK dia mau sebut begitu, tapi LPSK Fitri Sanghuteru dia mau sebut begitu itu. Kita dengarkan. saksi dan korban. Meskipun tidak dilirik, kalian bisa berlindung di bawah naungan Fitri Sanghuteru. Itu aja sih. Silakan, Dokter Andreas. Iya kan? Iya. Begitu dia. Jadi karena aku udah mengenal dia itu aku paham nih. Yang dia mau ucapkan itu aku paham. Iya. Sekarang kita tanyakan langsung. Ternyata Bu Fitri, ternyata ini Miss Gosip ini melirik karena dia nggak dilirik sama LPSK Bu Fitri. Ya mungkin harapan saya sih belum ya. Belum, karena kan ini baru terjadi pelaporan. Makanya waktu dia cerita ke saya, sebetulnya dia itu lebih merasa nyaman kalau dia tinggal di Jakarta. Karena dia merasa kalau dia di Jakarta orang nggak ada yang tahu alamatnya di mana. Tapi kalau dia di Aceh, mereka tahu alamat dia di mana gitu. Ya mudah-mudahan aja nih dilirik ya. Kalau memang anggota dewan mau benar-benar mengungkap mafia skincare harus mendengar dari segala sumber gitu loh. Termasuk ya harus didengar juga dari apa yang Miss Gosip ketahui gitu, Mr. G. Iya.
Ya, dari ucapannya yang baru setengah ini, saya sudah bisa menilai terlalu polos ini orang di. Mm-mm. Iya, dia mah mau Iya, dia aja. Pokoknya dia mah iya, memang natural gitu. Dia ngelihat iya, kejahatannya dia lapor gitu aja udah. iya, iya. Ini saking naturalnya dia nggak pakai filter, dia nggak pakai apa ini pokoknya yang penting dia hadir memenuhi Mungkin apa namanya ini. mungkin kalau saya pikir itu dia tuh geram, lebih ke geram sih Mr. Z. Dia Iya, tahu ya. ya, dia kan cerita banyak ke saya. Aku tuh geram banget, Hmm, Kak. Dia bisa ngancurin hmm, produk orang, bla bla bla. Ternyata dia yang begitu. Terlebih kan hmm. diduga kan dia memang ada memeras ya beberapa owner skincare yang terakhir itu malah ada yang cek labnya bagus, nggak ada masalah, ceknya bagus, begitu nggak bayar malah nggak mau direview kan. Itu apa namanya? Gitu. Aduh, yang bagus tidak direview karena tidak mau bayar. Oke, teman-teman kita simak lagi ya. Ini natural ya. Kalau saya mengatakan bahwa pandangan mata saya mengatakan ini natural. Karena kalau tidak dia akan setel itu kata-kata, dia setel itu kalimat supaya tidak seperti ini. Tapi ucapannya natural, teman-teman. Kita simak lagi yuk. Dan saya juga memohon kepada Kapitulis Sahutero untuk selalu siap siaga penampung korban Siap siaga. Biar. korban skincare. Ah, ada himbauannya yang kita tunggu ya, Himbauan teman-teman. ya. Kita dengar Ini ya. harus Kita simak buka dulu. ini nih, harus buka dua ini nih. Mr. Blan kemarin mau bikin apa? Mau bikin orang-orang yang insaf kan yang belok katanya. Sekarang harus bikin lagi posko korban skincare abal-abal. Lanjut Mr. Z. Oke, kita lanjut. Kalau saya sarankan sih buka hotline saja nama-nama ini. Ya, nantilah kita bicarakan itu. Kita saksikan dulu Miss Gosip. Selanjutnya siapapun itu. Miss, mungkin Bentuk bentuk intimidasinya seperti apa sih Miss Ya. dari Dokter sendiri kepada Miss? ancamannya ya bentuk intimidasinya salah satu kan dokter detektif melaporkan saya dengan undang-undang UITE ya, dan fitnah, dan terbukti saat ini saya tidak memfitnah dokter detektif. Apa yang saya sampaikan itu adalah nyata dan fakta hingga saya membawa kasus ini ke ranah hukum. Nah, ini teman-teman, ini yang dimaksud. Dia nggak pernah memfitnah orang. Dia datang ke sana itu, ini loh buktinya, aku nggak fitnah. Gitu loh. Ini yang disampaikan Miss Gosip ya. Bagaimana menurut Dr. Andreas? Nah, jadi dia di situ kan menceritakan bahwasanya saya ini udah terjadi nih intimidasinya Mr. Z. Bahwasanya ketika aku maju, saya diintimidasi dengan undang-undang ITE. Hmm. Nah, begitu. Tapi dia nggak gentar. Dia tetap maju. Oh, Dia harus maju begitu. Kenapa ya? Karena dia meyakinin ini harus selesai. Aku nggak mungkin melihat kejahatan, tapi aku nggak melaporkan. Nah, dia nggak mau seperti itu. Ya, berarti dia ini manusia yang punya nurani, punya logika sehat. Ya memang harus seperti ini. Dia mencontohkan nih. Tapi dengan caranya dia begini, masyarakat sebenarnya kalau dia punya logika baik akan menerima positifnya dari si Miss Gosip ini, bahwasanya inilah dia mau memberi contoh, tapi dia tidak mengatakan yuk kau harus sama aku, kau harus contoh aku, kau harus seperti aku. Enggak, karena dia tidak bisa berkata atau membuat kalimat-kalimat itu karena memang dia natural aja gitu, Mr. Z. Tuh. Nah nanti Mr. Z lihat ya di unggahannya Ricky di Petaloka itu ada tuh jangan kalau orang mengungkap mafia malah dilaporkan undang-undang ITE. Ini cocok banget dengan kelakuannya si Samira nih. Cocok banget. Makanya ya kita harus banyak-banyak mention ke Ibu Dewan itu bahwa yang melakukan intimidasi dan lain-lain itu ya si Samira gitu. Udah terbukti kan? Ya. Ini intimidasinya sudah dirasakan oleh Miss Gosip ini. Ya kan sudah katanya dia dilaporkan ITE kan di Jaksel. Kemana lagi tuh? Di Jaksel. Jadi yang dilaporkan ITE kan pokoknya orang-orang yang speak up tentang dirinya ya dilaporin. Terbukti katanya saya juga dilaporin, Miss Gosip juga dilaporin. Ya itu kan bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk pengancaman bukan? Iya. Cocok kan yang dikatakan Ibu Dewan itu. Iya. Itu Samira yang melakukan. Ya. Lanjut. Ya. Ternyata sudah dirasakan ya, dilaporkan sana sini. Padahal ini mengungkap kebenaran, bukan fitnah.
Kalau fitnah itu dia nggak punya bukti, dia mengungkap kebenaran. Karena itu dia lapor ke polisi, teman-teman. Kita dengar nih. Ada upaya apa, Miss, untuk mengumpulkan korban mungkin, atau yang dilakukan untuk korban? Ada bertemukah atau seperti apa? Untuk saat ini tidak ada upaya apapun dari saya untuk mengumpulkan korban ya, karena di sini dalam pelaporan saya ini saya tidak membawa gerombongan ataupun korban-korban lainnya, karena harapan saya di sini hanya untuk mencegah peredaran kosmetik ya, skincare ilegal, produk yang ilegal itu aja. Iya. Saya ini ya, saya melihat di sini Miss Gossip menjadi pion untuk teman-teman yang lain yang menemukan produk itu, ya harus berani seperti Miss Gossip, lapor gitu loh, mungkin ya. Makanya dia tidak ngajak orang-orang, enggak. Dia sendiri, kemudian dia ini menunjukkan bahwa ini loh, saya sendiri pun saya bisa, begitu ya, menurut saya. Bagaimana menurut kamu, kawan Kombur? Halo semuanya, salam kenal. Bagus, oke. Makasih pendapatmu, Kombur. Oh, belum toh? Apa ini? Soal apa lagi nih? Kalau korban sendiri sudah ada yang menghubungi Miss atau Kak Fitri mungkin? Untuk korban beberapa yang menghubungi saya, bahkan mereka bersedia menjadi saksi dalam pelaporan saya. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support saya sejauh ini. Kemungkinan besar kalian bisa menjadi saksi dalam pelaporan saya. Wah, ternyata ada orang-orang yang berkomunikasi dengan dia bahwa siap untuk menjadi saksi. Silakan, Mr. Blind. Ya, berarti kan penjualan produk yang sudah dicabut izin edarnya itu sudah berlangsung dalam rentang waktu yang agak lama. Oke? Coba bayangkan tanggal berapa produk itu dicabut izin edarnya, lalu tanggal berapa Miss Gossip membeli produk tersebut dan kemudian menerima barang tersebut ya. Nah, dari rentang waktu itu kan otomatis akan ada orang-orang yang memang menerima barang itu cuman tidak teliti. Jadi terima barangnya udah tinggal pakai, tinggal pakai, ya kan? Tapi dengan adanya laporannya Miss Gossip ini, mereka yang masih ya stoknya masih ada, maksudnya yang belum habis gitu ya, atau mungkin kemasannya masih tersimpan di mereka, gitu kan? Mereka melihat, loh, iya ya, ini enak lama nih, ya kan? Oh, Lalu dia mereka, namanya media sosial, mereka menghubungi Miss Gossip, Miss aku juga punya tuh yang kayak begitu, iya gini-gini. Cuman kan mungkin buktinya tidak seperti miliknya Miss Gossip, karena kemungkinan mungkin barang itu sudah terbuka, ya kan, tidak lagi otentik ya. Nah, lalu kemudian, tapi mereka bisa bersaksi. Nah, mereka bisa bersaksi. Jadi kesaksian mereka bisa dipakai walaupun buktinya tidak bisa diikut sertakan di perkara ini. Tapi kesaksian mereka bisa diambil. Bagaimana mereka membeli, tanggal berapa, kemudian mereka terima, ya kan? Nah, itu bisa dipakai kesaksiannya gitu. Ya, nah, ini orang-orang yang lama baru ngeh gitu ya, baru ngeh ya, betul. Ya. Oh iya ya, aku kemarin pakai itu pantesan gatal-gatal gitu ya mungkin ya. Jadi gini Mr. Blind, perlu diketahui juga ya, bahwasanya dalam satu produk kosmetik yang beredar di Indonesia ini itu punya expired date-nya itu 3 tahun. Nah, tapi ternyata kemarin saat Miss Gossip ini bercerita sama saya kan tetap fokus kepada produk tersebut ya, Mr. Z ya, bukan terhadap kebencian terhadap seseorang, nggak begitu. Kita tetap harus objektif. Nah, waktu saya tanyakan itu, Miss Gossip itu sempat mengirimkan foto. Aku yang minta, Miss coba tolong difotoin expired date dan kode batch gitu, kode produksi. Nah, waktu dia kirimkan itu expired date-nya tuh Februari 2027. Artinya produk tersebut sudah diproduksi dari 2024 kalau kita menghitung 3 tahun. 3 tahun ya. Nah berarti itu produknya sudah banyak beredar, Mr. Z gitu. Sehingga dia balik lagi ke yang tadi, dia meyakinin bukan dia aja nih yang mendapatkan ini produknya. Begitu sih Mr. Z. Oke. Mungkin ada tambahan Mr. Blind?
Iya, kalau kalau dilihat dari penjualannya, dari masa produksinya, memang betul selama 3 tahun. Kalau kita berdasarkan tadi yang dikatakan Dr. Andreas ya, expirednya itu 3 tahun. Tapi kan barang itu baru bermasalah ketika izin edarnya dicabut. Nah, persoalannya adalah ketika izin edar itu tanggal berapa, maka sejak tanggal itu sampai ditemukan oleh Miskosip, ya, itu kalau nggak ditemukan Miskosip mungkin dijual lagi, tapi kita anggaplah sampai ditemukan oleh Miskosip, kemudian Miskosip speak up di publik gitu ya. Nah, rentang waktu itu aja sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup untuk orang-orang atau korban-korban ini, kita sebut korban ya. Korban-korban ini bisa melapor juga. Nah, kalau memang tidak bisa melapor, setidaknya untuk bisa menjadi saksi. Kesaksiannya bisa dipakai. Ya, bahwa dia membeli tanggal berapa, ya kan? Setelah rilis BPOM itu di ini, kemudian dia masih menyimpan misalkan, atau mungkin stoknya masih ada gitu ya. Atau kemasannya tidak dia buang walaupun habis. Nah, itu tuh bisa menjadi apa namanya? Kesaksian walaupun barang buktinya tidak bisa dipakai. Tapi dengan kesaksiannya dia bisa membuktikan, iya saya beli tanggal sekian, ini bukti struknya. Dari struk aja deh. Nggak usah itunya, struknya aja. Saya membeli memang, saya tahu bahwa itu saya simpen barang itu gitu. Nah, ini sebenarnya yang apa yang disampaikan Miskosip tadi itu sudah tepat banget ya. Mengundang, mengajak siapapun, dimanapun di seluruh Indonesia ini yang merasa pernah membeli barang tersebut, coba cek kembali. Terutama yang baru-baru nih. Nah, anggaplah Miskosip itu speak up tanggal berapa itu? Tanggal 16 kalau nggak salah ya. Ya berapa? 18 apa? Pokoknya belas-belasan kemarin kan dia terima barang itu, baru dia bicara. Nah, coba deh tarik sebelumnya itu. Yang baru-baru beli kemarin. Nah, itu nanti akan melihat. Karena seperti yang sempat disampaikan Kak Fitri di awal, ketika order lagi, itu NA-nya langsung dipakai NA yang baru. Nah, artinya setelah Miskosip bicara, di order lagi kembali, repeat order gitu ya, dapatnya NA baru. Berarti dia sudah sadar tuh, dia tahu. Wah, ketahuan kita nih. Ya, anggaplah kasar gitu ya. Buset, ketahuan kita. Udah deh, yang lama jangan dijual, jual yang baru dulu. Nah, makanya coba tarik ke belakang sedikit. Nah, siapapun yang pernah order Amira Derm Glowing Night series ini, coba kalian cek. Itu, begitu Mr. Z. Oke. Tapi kalau isinya nggak penting ya, Mr. Brand ya. Nggak penting. Isinya nggak penting, yang penting nanya. Iya, tetapi setelah yang baru ini, barulah Miskosip uji ya. Iya, artinya kan setelah di order, dikirimlah lagi barang kan, ternyata pakai NA yang baru. Nah, tapi tetap ada kecurigaan di lubuk hatinya Miskosip, kemudian dia melakukan cek lab mandiri. Dan ternyata kecurigaan Miskosip juga benar, barang ini ternyata bukan barang yang sesuai komposisinya. Dan kemudian Miskosip menempuh langkah yang sesuai prosedur ya. Dia melaporkan itu ke BPOM. Iya. Ini berarti ada upaya untuk menghilangkan jejak ini, Mr. Brian. Iya, betul. Artinya justru di situ nanti di persidangan ya akan menjadi salah satu bukti itu ketika Miskosip menyampaikan ke publik, kemudian dia repeat order, berubah itu barang gitu. Nah, jadi ada kesadaran berarti kan di siapa namanya? Karena tidak ada klarifikasi ya sebelumnya. Harusnya kan diklarifikasi tuh. Tidak ada klarifikasi, tiba-tiba ketika di repeat order barang berubah. Nah, itu nanti akan menjadi pembuktian juga di persidangan. Oke, ya mudah-mudahan cepat ya. Nanti kita akan bahas setelah laporan ini apa saja yang langkah-langkah secara prosedural ya, Mr. Brand ya. Siap, Mr. C. Oke, kita simak terlebih dahulu Miskosip. Oke, Miss, tadi kan bilang nanti korban juga bisa berlindung sama Miskosip sama Kak Fitri juga. Memang akan ada perlindungan seperti apa sih yang diberikan sama Kak Fitri gitu untuk para korban kalau misalkan memberikan laporan atau semacamnya, pengaduan lah gitu? Iya, setidaknya kalian jaminlah untuk perlindungan hukum itu aja deh. Kan yang dibutuhkan oleh para korban ini adalah perlindungan hukum dari intimidasi mafia skincare. Oke, saya mau tanya langsung aja ke Bu Fitri Salhuteru, bagaimana kepedulian terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Miskosip, karena ada pernyataan seperti itu. Silakan. Ya,
Ya seperti ini yang kita lakukan sekarang ini, Mr. Z. Maksudnya kita bersuara dalam artian kita mengawal masalah hukumnya ini dengan teman-teman yang mengerti, dengan para lawyer di sini, dengan teman-teman juga yang paham gitu untuk memberikan masukan dan dukungan ke Miss Gosip gitu. Syukur-syukur kalau kita juga didengar oleh penegak hukum kan. Itu sih Ya. karena kalau sekarang kalau kita juga nggak pinter, nggak sering-sering diskusi, ya kejahatan akan menang gitu. Karena zaman sosmed ini semau-mau yang didukung aja kan, diduga juga kan si Bopeng ini memakai jasa-jasa buzzer kan. Nah itu kalau kita Ya, kan nggak betul. perlu Ya, yang seperti itu. ini dia lagi pada datang di sini nih. Iya, ya sudah pasti dia pasti resah karena itu yang ditakutkan sama dia. Kalau misalnya overclaim itu kan ucapan BPOM itu pas hanya dibimbing gitu, hanya dibina kan ya. Yang dia takutkan itu kan ini NA yang dilaporkan oleh Miss Gosip kan. Ini yang dia takutkan. Ya mudah-mudahan aja penegak hukum tegak lurus ya, walaupun pelaporannya di Aceh justru bagus buat saya karena kita bisa membuktikan bagaimana penegak hukum ini tidak hanya di Polda nih yang selalu kita sorot gitu ya, bahwa di Polda Banda Aceh pun hukum tuh bisa ditegakkan, khususnya yang dilaporkan Miss Gosip yang memang tinggal di sana ya. Ya, ya, ya. Teman-teman, jadi sudah nampak begitu jelas ya ada buzzer-buzzer yang tapping-tapping nggak jelas itu. Tapi begitu dia tapping satu kali langsung hilang teman-teman. Tenang saja, tenang saja. Ada yang ini ya, tapi aman. Tapi Kita lanjutkan. tapi Mr. Z, aku mau nambah ini. Oke. Aku mau Silakan. ini. Ini sekedar informasi saja ya kepada kita semua ya. Kita kan lagi-lagi harus melihat regulasi ya. Hal ini kan kita harus melihat regulasi dari BPOM sendiri yang sudah diatur dalam undang-undang kesehatan, aturan BPOM begitu ya, dengan aturan turunannya. Nah, yang aku sorotin juga Mr. Z di sini, saya bingung nih kenapa BPOM sendiri memberikan nomor izin edar baru terhadap produk tersebut yang sudah ditarik dengan penamaan yang sama. Harusnya tidak bisa, Mr. Z. Contoh begini, Mr. Z. Contoh misalnya seperti ini. Aku punya produk yang namanya tuh Aqua, gitu ya. Aqua. Nah, ternyata Aqua ini kedapatan atau temuan nih. Nah, sehingga dalam temuan itu ternyata izin edar dicabut nih. Selesai nih sanksi administratif. Kemudian dia mendaftarkan lagi dengan merek Aqua. Tidak ada perbedaan. Kenapa diterima? Harusnya menggantikan nama. Sama seperti WT Premium. Ditarik izin edarnya. Kemudian dia mendaftarkan lagi dengan nama WT Premium, tidak ada perbedaan. Penamaan itu kan jadi mengaburkan bahwasanya produksi itu seolah-olah ada reformulasi, ada perbaikan, padahal tidak. Itu bagaimana tuh BPOM-nya? Kenapa kok bisa memberikan izin edar yang dengan nama yang sama yang sudah ditarik izin edarnya? Ini masukan yang luar biasa ini Pak Dokter nih. Produk baru ternyata namanya sama dengan produk lama dengan NA baru gitu ya. Benar, Mr. Z. Harus ini kita patut pertanyakan. Bagaimana menurut Mr. Blend? Ada produk baru, produk lama, tapi ada produk baru, produk lama, NA-nya baru, tapi nama produknya sama, Mr. Blend. Silakan. Ya, jadi benar kata Dr. Andreas, tapi Dr. Andreas jangan bingung, harus mempertanyakan, gitu loh. Harus kita dorong, harus ada perubahan regulasi. Karena apa? Justru itu nanti yang akan menjadikan celah oknum pengusaha nakal ini. Ketika nanti NA barunya sudah terbit, yang dijual barang lama. Nah itu maksudku begitu. Apakah ya kan? kok bisa seperti itu? Gitu loh. Iya. Sementara Mr. Blind, aku aja ya. Untuk mendaftarkan produk aku punya ya produk namanya moisturizer Fiorella nih contoh nih. Dulu ini nama moisturizer tuh moisturizer saja, moisturizer Liora dulu punya aku. Tapi ternyata aku telat untuk memperpanjangnya. Sehingga sudah tidak bisa lagi, kan per 3 tahun nih. Aku telat nih 1 hari, Mr. Blind, tidak aku perpanjang. Artinya aku mendaftarkan kembali dengan formula yang sama, tapi nggak boleh namanya.
namanya. Tapi ini kenapa Harus boleh? diketahui, ya. Dianya kenapa boleh? Padahal saya tarik baru loh kita. tahu berarti Iya, dia kita ini juga baru pakai tahu nih. pakai nama yang sama NA baru Sama. nggak boleh ya? Nggak boleh kak, itu nggak boleh. Pantesan dia takut masalah ini. Oke, Ini paham. kelalaian. Kelalaian Ibu Fitri. Kelalaian dari yang Baru tahu saya. Iya, kalau misalkan regulasinya sudah jelas, NA itu berkaitan dengan komposisi dan nama, ya, berarti kan untuk pendaftaran baru tidak boleh dengan NA yang sudah pernah didaftarkan, gitu kan? Harusnya. Betul, Sama. betul banget. Nah, artinya kalau memang itu ternyata dilanggar secara administratif, ya, berarti ada mohon maaf ya, ada tanda kutip, ada permainan di dalam. Itu dugaan Betul. pertama. Oke. betul. Nah, kemudian apa mungkin memang aturannya yang mengatakan boleh? Kan kita belum tahu nih. Kalau memang aturannya secara tegas melarang, seharusnya barang itu tidak akan lolos dari awal. Kecuali ada permainan tadi saya bilang ya, dalam tanda kutip. Ada permainan di situ. Yang gitu. pasti begini Mr. Blind. Yang pasti begini, kita masuk ini ya logika regulasi lah ya. Contoh, Mr. Blind punya produk, aku punya produk. Nama produk kita sama, apakah boleh? Nggak boleh. Nggak Nah, boleh. kan begitu. Betul. Ya. Makanya aku bilang tadi dok, kalau misalkan dia itu ya mendaftarkan satu NA, ya kan, lalu kemudian NA itu dicabut, otomatis kan recordnya masih ada, Ya, ya kan. Nah, ketika ada pengajuan baru dengan nama yang sama, walaupun Persis. komposisi berbeda, itu juga tetap tidak boleh. nggak Karena boleh. otomatis ditolak sistem, Bener. kan gitu Nah, kan. ini kenapa bisa gitu loh Mr. Blind? Nah, makanya aku bilang, kalau tadi dugaanku yang pertama adalah kemungkinan dalam tanda kutip ada permainan di sini. Apakah regulasinya yang memang lemah atau memang rancu, ya? Ketika misalkan tidak boleh sama, contoh dok ya, nama dalam bentuk logo dan tulisan, pembacaannya sama, tapi bentuknya berbeda, gitu. Misalkan Aqua, Aki, UA misalkan kan, huruf kecil semua, yang satunya huruf besar semua, kayak gitu loh. Atau pembeda dalam warna, pembeda dalam logo. Ketika itu ada di dalam regulasi, nah aku khawatirnya itulah yang dimainkan, gitu loh. Jadi ketika misalkan hanya berbeda warna tulisan atau font, bentuk font misalkan gitu ya, bentuk huruf. Nah itu yang aku rasa itu bisa dipermainkan, gitu loh. Tapi aku setuju dengan Dokter Andreas, ini harus dipertegas kembali, gitu loh. Ya. Ini Bu Fitri kayaknya baru tahu nih. Ini tanda tanya besar loh Bu Fitri. Sama, aku juga baru tahu yang di ini ya, yang terjadi maksudnya. Tapi kalau secara Iya, baru lazimnya, tahu kalau NA udah ditolak nggak boleh pakai nama yang sama, saya baru tahu. lazimnya regulasi itu yang sudah didaftarkan tidak bisa didaftarkan kembali. Itu lazimnya seperti itu. Gitu. Jadi misalkan NA ini Wah, dengan merek ini gitu ya. Nah, namanya udah ada jelas. Kita timpa dengan NA baru dengan merek sama persis dengan nama itu nggak boleh. ini Harus dapat ada Bu ujungnya lagi, misalkan night cream apa gitu atau night cream apa gitu. Itu harus ada Dapat- pembeda. oke. Mm-mm. Dapat bahan baru Bu Fitri untuk mempertanyakan terkait kinerja Badan POM. Apa benar ini terjadi? Kalau benar terjadi, kecurigaan Mr. Blind itu masuk akal. Ada apa dengan Badan POM yang membuat aturan tapi melanggar aturannya sendiri? Betul. Jadi begini ya. Hmm. Ada barang, NA-nya dicabut, kemudian didaftarkan NA baru, barangnya sama persis. Plek ketiplek nggak berubah, gitu ya. Itu namanya kadal itu Mr. Blind. Ya, jadi seolah-olah ya NA ini dicabut, dihidupkan kembali gitu aja udah. Iya, itu namanya ngadalin. Iya, iya. Jadinya kan ini ada permainan antara, mohon maaf ya, brand owner mungkin yang nggak mau rugi dengan stok barangnya yang udah dicabut izin edarnya. Akhirnya didaftarkan Iya. lagi dengan yang baru, namanya sama, seriesnya sama, misalkan hanya NA-nya aja yang berubah. Iya. Nah, Oke. dengan alasan Oke. reformulasi misalkan. Kalau reformulasi, kita lihat lagi ketentuannya nanti, apakah diperbolehkan gitu, reformulasi. Dengan nama sama ya. Iya. Oke, Mr. Blind, saya punya istilah kalau ini. Ini kan kita ini dikadalin bahasanya.
Padahal yang dikadalin itu komodo. Lah komodo masa dikadalin, Mr. Bland? Iya, makanya ini ada apa namanya ya? Mungkin kerancuan dalam regulasi kali ya. Kalau kita mau bilang memang harus berbenah lah saatnya gitu loh. Dengan maraknya ini juga kita jadikan aja ya. Huru hara skincare ini kita jadikan momentum aja lah untuk berbenah semuanya. Di sisi lain produsen atau brand owner juga berbenah. Kemudian BPOM juga selaku regulator juga berbenah, ya kan? Karena ini kan tujuannya kan demi masyarakat ya. Nah, sekarang nih masyarakat yang menuntut deh, gitu. Udah, si oknum-oknum yang main-main di dalam situ kita berantas, tapi BPOM dan pengusaha-pengusaha lain juga harus berbenah. Jangan cuman kita bongkar mafia skincare-nya kita bongkar, tapi BPOM-nya sendiri nggak mau berbenah atau pengusaha-pengusaha lain juga nggak mau berbenah, sama aja bohong kan. Jadi udah saatnya kita sama-sama lah bahu-membahu gitu ya, tolong-menolong, kita bersatu. Kalau memang pengen ini semua baik-baik aja, ini kembali normal kembali ya, kita semua harus bersatu. Berbagi tugas lah. Ada teman-teman yang memang kayak Kak Fitri misalkan ya, untuk membongkar skincare yang abal-abal atau pengusaha-pengusaha nakal gitu ya, atau bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Nah, di sisi lain teman-teman asosiasi atau pengusaha-pengusaha skincare yang lain juga bersatu juga untuk menciptakan ekosistem usaha yang bagus. Nah, di sisi yang lain kita semua bersatu untuk menuntut BPOM untuk memperbaiki kinerjanya, terutama transparansi lah. Karena kan ini kasus ini kan juga ini kan jadi sorotan publik kan. Gitu loh. Orang yang dulu awalnya nggak tahu dengan skincare ya akhirnya melek juga. Oh ini ya, teman-teman jangan lupa Prof. Taruna sendiri bilang ratusan triliun dana yang berputar di dunia skincare ini. Artinya uang masyarakat semua itu yang muter-muter di situ, ya kan? Nah, kalau udah masyarakat mau menggelontorkan uang segitu banyak untuk membeli produk, ya masa produknya nggak benar sih? Kan gitu. Iya, tadi saya tidak tahu, tapi Dr. Andreas, oh ternyata begitu juga ya aturannya ya. Oke, kita simak dulu ya ini Mr. Bland ya, tinggal sedikit ya Mr. Bland. Siap, Mr. Z. Oke. Masuk tim kuasa hukum mungkin akan disiapkan juga atau gimana, Miss? Iya, kuasa hukum dan sesuai kebutuhan lah, apa yang diperlukan. Miss, itu LPI sendiri kan di oleh Aceh, Miss ya. Nanti bisa biar nggak dibilang hoax gitu bisa ditunjukin nanti, Miss. Iya. Dia ini wartawan minta supaya ditunjukkan laporan polisi apa sudah benar diterima atau belum gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, makanya saya dapat teman-teman karena itu Miss Gosip sudah menunjukkan. Ini saya tunjukkan lagi ya teman-teman ya di belakang ya. Di belakang saya ini adalah laporan dari Miss Gosip yang sudah diterima dari pihak kepolisian ya teman-teman. Lundi mau kok Rano. Nah ini. Ya ini. Kita lanjut mungkin Mr. Ben ya nanti ya. Setelah ini silakan Mr. Ben tanggapi nih. Sudah, dan itu sudah saya tunjukkan juga di salah satu VP saya ya. Kalau misalnya pihak media ingin memintanya boleh saya kasih nanti. Saya tunjukkan. Oke, Mr. Ben terkait dengan pendampingan hukum dan sebagainya, pandangan Mr. Ben, silakan. Ya, kalau seperti yang kita tahu kan Miss Gosip waktu melakukan pelaporan kan tidak didampingi ya. Jadi sebagai masyarakat dia melapor karena ada keyakinan dalam diri Miss Gosip sendiri bahwa apa yang dia miliki itu sudah cukup sebagai barangnya, kemudian cara mendapatkan barang tersebut, ya kan, resi bukti pembelian dan lain sebagainya itu sudah cukup. Nah, dan perlu diingat Miss Gosip sebagai pelapor sekaligus korban pada akhirnya nanti ya, itu kan akan diwakili oleh negara. Nah, dia akan didampingi pengacara negara nanti ketika bersidang. Tapi kalau untuk hal-hal di luar itu, misalkan contoh kayak ada penuntutan atau ada pelaporan terhadap dia ya, dia memang harus mendapatkan bantuan hukum lah ya, bantuan hukum. Nah, tadi kan sempat dia bilang tergantung kebutuhan katanya. Artinya sampai saat ini untuk pelaporannya di Polda Aceh ya, itu dia belum membutuhkan mungkin belum membutuhkan. Karena kan seperti yang kita tahu laporan sudah diterima, apakah dia sudah di BAP atau belum saya belum bisa pastikan, tapi sepertinya sih sudah ya. Kalau laporan diterima itu langsung biasanya langsung BAP awal. Ya BAP awal, BAW ya wawancara dulu.
Nah, biasanya itu kalau semuanya sudah gitu ya, apalagi Miss Gosip sendiri kan yang memang mengorder barang tersebut, menerima barang tersebut, memeriksa barang tersebut, semuanya dia, saya rasa udah nggak ada lah yang harus dikhawatirkan lagi gitu. Tidak perlu Ya, pendampingan pun bisa jalan sendiri dia. Itu menurut saya. ya, ya. Artinya ini Miss Gosip ada di Aceh ya, Mr. Blind? Ya kalau posisinya kemarin dia melapor di sana ya pasti dia ada di sana misalnya Hmm. Hmm, hmm, hmm. gitu. Tapi bagus lah, bagus dalam artian begini. Ini juga pelajaran juga buat teman-teman yang lain gitu. Kalau buktinya terang benderang, ya. Kalau bukti itu sudah terang benderang, oke, sudah komplit misalkan, ya tidak ada celah, langsung aja. Caranya tuh gampang kok. Misalkan kamu punya apa, dapatnya dari mana, kan begitu kan pertanyaannya kan. Kalau semua itu bisa dibuktikan, maka selesai barang itu. Hmm. Karena berawal kan dari pertanyaan-pertanyaan aja. Kalau pertanyaan itu bisa kita jawab, maka kita punya semua. Contoh misalkan, ini barang, saya punya Pak barang ini. Barang ini kenapa? Barang ini bermasalah. Buktinya mana? Ini ada rilis BPOM-nya Pak. Dikeluarkan rilis BPOM-nya. Lalu barang ini kamu dapat dari mana? Saya beli Pak. Belinya di mana? Di official store. Mana buktinya? Ini Pak, bukti order saya. Kamu beli sendiri? Ya saya beli sendiri. Mana buktinya? Ini resinya Pak. Si pembeliannya. Kamu terima di mana? Terima di rumah saya Pak. Ada buktinya? Ada Pak. Ini video unboxingnya. Ini alamat pengirimannya. Artinya kan semua sudah tidak ada celah untuk kayak contoh barang bukti yang diragukan misalkan itu sudah nggak ada. Makanya saya bilang kalau sudah semuanya terang benderang ya udah jalan. Ya, Mr. Z semalam sempat komunikasi sama Miss Gosip. Jadi ada yang aku pertanyakan sama Miss Gosip. Miss Gosip, bagaimana dalam pelaporannya tuh seperti apa sih? Bisa nggak sih diceritakan gitu ya, Mr. Z? Nah, dia menceritakan itu lengkap, Mr. Z. Sebenarnya di dalam wawancara yang tadi ini di dalam video ini itu mungkin kebiasaan yang terjadi di dalam ibu kota Jakarta ya kita bilang ya, bahwasanya yang ditanyakan itu hanya sebatas ya nggak terlalu dalam ya kalau menurut aku ya. Padahal sebenarnya ada poin yang paling penting adalah ternyata Miss Gosip itu kemarin sampai ada menandatangani serah terima barang bukti. Artinya kan ini sebenarnya udah diterima semua nih, sama Keren ada dong. BAP. Dia menandatangani BAP langsung kemarin. Jadi aku tanyakan, beneran Miss? Iya beneran Dok, saya ditanyain ada beberapa pertanyaan. Saya diinterogasi dan dicatat, kemudian saya baca seperti biasa. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat. Itu ada semuanya dia. Mr. Z. Dan dia tuh menandatangani penyerahan barang bukti. Jadi barang bukti ini udah diberikan Mr. Z, udah ditandatangani sama dia. Diserahkan ya. Sudah diserahkan. Oke. Nah, Artinya kan ini seperti apa ya? Udah langsung terdisposisi. Udah duduk. Karena udah duduk, udah didisposisi. Jadi udah tahu nih kalau di PMJ mungkin kan disposisi dulu nih, ini kemana nih? Krimsus kah? Ke sini kah? Apa di BAP? Iya betul. betul. Itulah yang saya yakini tadi. Kenapa Miss Gosip bagus membawa laporan ini di Aceh? Saya meyakini di Aceh lah akan tegak ini masalah ini dan cepat ininya ditindaknya dan cepat ditindaknya. Oke, saya tahu itu tadi ketika penerimaan laporan polisi di awal dengan menunjukkan barang bukti, dengan menunjukkan alat bukti, maka akan ada namanya penyerahan barang bukti. Nah, penyerahan barang bukti akan diikuti dengan surat tanda penerimaan. Nah, Miss Gosip pasti punya itu. Karena apa? Ketika ada orang yang menyerahkan kepada pihak kepolisian, pasti polisi akan memberikan surat tanda penerimaannya. Di situ juga yang tertulis semua bukti-bukti apa yang sudah diserahkan kepada polisi. Yang nantinya ketika polisi sudah tahu itu akan ada namanya surat perintah penyitaan. Kemudian ada namanya surat izin penyitaan dari pengadilan. Begitu. Silakan ditambahi Mr. Blind. Ya, artinya secara prosedural kan pasti nanti akan berujung seperti itu. Namun yang saya salut dengan apa yang diceritakan sama Dr. Andreas tadi bahwasanya
di hari pelaporan pun sudah bisa menyerahkan barang bukti, lalu kemudian ada berita acara pemeriksaan ya, entah wawancara atau pemeriksaan, ketika itu dilakukan, artinya perkara ini duduk gitu loh. Artinya tidak perlu lagi, seperti yang aku bilang tadi, tempo hari ya Mr. Z, aku sampaikan di komalnya Mr. Z juga, bahwasanya celah untuk abu-abu itu nggak ada. Warnanya udah terang, gitu kan. Nah, tidak ada keraguan istilahnya di dalam situ. Ketika semua pertanyaan itu bisa dijawab. Lalu kemudian semuanya sesuai gitu ya. Tidak ada yang meragukan. Kayak contoh, misalkan kamu belinya di mana? Belinya di toko kelontong Pak, misalkan gitu kan. Nah, kan itu kan sudah jelas tidak bisa menjawab kepastian gitu ya. Nah, karena bukan di official store misalkan. Nah, itu berpengaruh pada kualitas laporan kan. Nah, makanya aku bilang kenapa semua bisa duduk, berarti aku berkeyakinan laporannya Miss Gosip ini mendekati sempurna gitu. Makanya mudah untuk kita nanti mengawal ini gitu loh. Iya benar. Sama satu lagi Mr. Blind, ada juga dia ngomong begini ya, dia kan lugu ya, kita bilangnya kan kalau dia gitu aja dia ngomongnya. Dia sempat berbicara seperti ini sama aku. Tapi gini Dok, kemarin aku kan nggak paham Dok. Nah jadi waktu saya diperiksa, memang aku nggak tahu itu entah penyidik, pokoknya dia polisi lah Dok, gitu ya kan. Nah polisi ini bilang begini sama saya, aku dengar dia bilang begini sama komandannya, Mandan ini gimana? Ini kita lidik atau sidik atau naik sidik langsung. Nah begitu tuh bahasanya. Nah si komandannya bilang gini, sedengar tuh ya Dok, kan itu. Udah terima itu, nanti kita duduk. Ya kalau bisa langsung naik sidik. Oh jelas kok. Nah gitu Mr. Z. Ya, itu natural, itu sama seperti biasa. Mantap kan, kayak gini ya Mr. Ji, ini apresiasi sama penegak hukum yang gercep gitu, menindaklanjuti laporan dari orang biasa yang lugu kayak Miss Gosip, tapi mendapatkan perhatian yang sama, perlakuan yang sama dengan orang-orang lain. Salut sama Polda Aceh. Betul, Ya. apresiasi lah. Apresiasi. Yang saya sampaikan tadi bahwa ada pertanyaan dari komandannya tadi itu sama. Sidik dalam rangka lidik, meskipun sudah disidik masih bertanya-tanya, itu namanya lidik. Lidik dalam rangka sidik juga ada. Jadi semua metode akan dikerahkan. Tetapi kalimat itu tadi menunjukkan bahwa dengan adanya laporan polisi yang pro justitia ini, artinya ini sudah masuk ke ranah sidik. Apalagi tadi sudah ada barang bukti yang sudah diberikan surat tanda terima. Kalau nanti akan ditingkatkan ini, dalam hal lagi ini akan tanda tangan berita acara penyitaan. Karena barang buktinya akan disita. Nah itu nanti kalau sudah ke ranah situ sudah positif lah itu. Positif ke ranah proses penyidikan. Tapi ingat, ketika laporan polisi, kalau saya baca ini, laporan polisi ini, itu di atasnya itu sudah pro justitia. Artinya sudah demi keadilan. Dan pasti sidik ini. Ya, itu dan ya, silakan. Istimewanya di di peristiwa yang istimewa di dalam kasusnya pelaporannya pelaporannya Miss Gosip ini tanpa saksi pun bisa jalan. Karena dia sebagai korban kan sebagai saksi juga, ya kan? Lalu kemudian barang itu sendiri loh. Karena rilis BPOM itu kan bukti surat. Itu tidak perlu disaksikan siapapun. Pembelian juga begitu, resi, kemudian alamat pengiriman dan lain sebagainya, video itu kan tidak bisa disaksikan, tidak perlu disaksikan. Nah, ini istimewanya di tempat di kasusnya kasusnya pelaporan Miss Gosip ini. Semuanya benar-benar terang benderang, Mr. Z. Ya, saya meyakini bahwa karena ini semua nyata dan tidak ada rekayasa, betul, maka akan segera dilakukan proses penegakan hukumnya. Tidak perlu memakan Desember sampai Desember, begitu ya, Mr. Ben? Ya, betul. Ini yang harus si Bopeng waspada itu begini. Jangan dia ngurusin laporan yang bukan
urusannya dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi panggilan di Aceh nanti. Ini nih yang harus dia fokus ya, Nah, buktikan. dan ini juga penting ya, ini juga penting ketika prosedur itu yang benar itu seperti ini loh. Dan prosedur yang benar itu pasti cepat. Ingat teman-teman ya, prosedur yang benar itu pasti cepat. Ya, Tapi kalau karena prosedur karena bukan prosedur transaksional. Oke, Nah, lanjut. dan tidak dipaksakan ya. Yang abu-abu dipaksa putih, yang abu-abu dipaksa hitam itu nggak ada. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nah, ketika semuanya sesuai prosedur, itu pasti cepat. Tidak ada alasan para penegak hukum menunda-nunda. Oke? Berbeda halnya ketika yang dilapornya tanggal berapa, terus kemudian rilisnya tanggal berapa, ya kan? Kemudian ada begini, ada begitu, sampai akhirnya ketika pelimpahan P18. Kan aneh, perkara sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun sih, dilapornya udah lama, Jangan bilang bertahun-tahun, tapi berbulan-bulan. berbulan-bulan lah. Bertahun juga sih Mister Z, kan 2024 LP-nya. Nanti berbulan-bulan hingga melewati tahun. Oh iya benar. Setahun lebih ya. Setahun lebih ketika dilimpahkan berkasnya P18. Kan aneh. Nah, makanya tapi ketika misalkan semuanya sesuai dengan prosedur ya. Semuanya itu terang benderang, tidak ada alasan penegak hukum itu untuk menunda-nunda. Tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum membuatnya menjadi lambat. Karena semuanya sudah sesuai prosedur. Baik dari kualitas barang bukti, ya kan? Lalu kemudian bukti-bukti yang disampaikan, ya kan? Lalu kemudian bukti-bukti pendukungnya, itu semuanya jelas. Tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda-nunda, kecuali barang buktinya nggak jelas, pelapornya nggak jelas. Ini pelapornya siapa, yang koar-koar siapa, ya kan? Kalau ini kan jelas, Miskosip sendiri yang mengorder barangnya, memeriksa barangnya, kemudian menerima barangnya, kemudian melaporkan, semuanya Miskosip. Secara tidak langsung bisa dikatakan Miskosip paham benar persoalan ini. Saya takutnya besok itu dia ngomong di media atau lewat rekamannya sendiri, itu SP3 itu, SP3 belum dipanggil. Gelar perkara khusus nanti dia gelar perkara khusus. Iya, dia pasti menuntut gelar perkara khusus. Itu Medan gimana? Andreas. Yang Medan P19-nya sedang ditagi sama ahli-ahlinya, Kak. Nggak tahu deh entah ada yang menghambat atau enggak. Itu katanya SP3, bagaimana tuh? SP3 dari Hong Kong. Bual aja deh si Bopeng ini emang. Memang bukan yang benar omongan dia. Itulah Kak yang aku maksudkan ya. Dia sudah ada tanggapan belum tentang laporannya Miss Gosip ini? Biasa kan dia paling cepat. Oh udah. Dia malah bilang gini. Oke Jer, saya bantu api ya biar cepat. Nah, dia bilang gitu. Biasa, direkam tuh. Udah habis narasi biasa. Tapi itulah Kak yang aku maksudkan ya. Yang dimaksudkan tapi gini juga, ya, ntar dulu Mr. Glenn. Ini saya ada pesan dari ibu yang diupload di TikTok dan di IG-nya si Bopeng ya. Dia keberatan karena beliau diupload itu wajahnya. Nah, saya kan blog ini Gosip tuh, blog si Bopeng tuh, saya nggak tahu di mana aja diupload, tapi beliau telepon saya dari kemarin, sebetulnya dia marah banget karena nggak kenal sama si Bopeng itu, kenapa dia diupload gitu. Apa narasinya Kak? Nggak tahu kan ada ibu pejabat kan sama ibu jenderal sama suami diupload sama si Bopeng, keberatan. Itu sama persis si Dewi Persik sebenarnya itu, tanpa izin begitu. Nggak boleh itu. Nggak boleh kalau tanpa izin. Upload Dia foto orang tanpa gitu. izin. Dia marah banget dia saya nggak tahu apa maksudnya katanya, tapi saya nggak kenal Mbak sama si Doktif itu. Apa maksudnya dia upload foto saya ya, saya nggak tahu Mbak, saya bilang. Emang dia agak kurang waras, itu aja udahlah simpel. Nah, itu loh maksudnya apa yang tadi sempat disinggung juga Miss Gosip ya, dengan kaitan dengan Kak Fitri itu. Si dokter detektif ini, si Doktif ini kan cenderung menggunakan media sosial untuk membuat
Nah, kita-kita inilah nanti yang akan membuat gerakan anti framing itu. Meluruskan narasi-narasi bengkok yang selalu dia produksi. Ya kan? Karena dia yang memproduksi narasi untuk framing itu, kemudian kan disebarluaskan sama buzzer-buzzernya atau sama pendukung-pendukungnya. Kalau itu dibiarkan, maka dia akan menguasai di media sosial. Sementara pengguna media sosial kan banyak. Karakter orang Indonesia itu begitu dengar, oh gitu ya. Terus kemudian diulang-ulang, ya. Kalau misalkan algoritmanya berulang-ulang tentang itu aja, secara tidak sadar dia meyakini hal itu. Karena tidak ada penyeimbang. Nah, makanya orang-orang seperti kita inilah yang melakukan penyeimbang-penyimbangan informasi itu. Nggak bisa dibiarkan yang kayak begitu, gitu. Jadi Kita meluruskan. iya, kita meluruskan. Mr. Blan. Betul. Karena metode itulah yang kita pakai pada saat kasusnya Reza Gladys sama Nikita Mirzani kan. Nah, kita tidak menciptakan atau tidak memproduksi narasi untuk membela. Teman-teman boleh perhatikan deh. Dulu waktu zamannya Reza Gladys dengan Nikita Mirzani, di kubunya Reza Gladys itu tidak pernah memproduksi narasi untuk membela Reza Gladys. Natural aja. Kami hanya meluruskan statement-statement miring dari kubunya Nikita Mirzani. Contoh, ketika Bang Fahmi melakukan wawancara di TV One, mengatakan pasal 369 itu bukan pasal pemerasan. Itu kan kita hanya meluruskan. Ya kan? Kita hanya meluruskan, itu benar loh Bang, ini begini. Nah, tidak ada kontra narasinya atau narasi yang sengaja dibikin untuk membela Reza Gladys itu nggak ada. Bahkan dalam setiap bedah-bedah kasus kan begitu juga. Nah, ini juga yang akan kita lakukan di Miss Gossip. Gitu loh. Karena kalau kita membuat narasi untuk membela Richard Lee, kita bukan pendukungnya. Kita bukan pembelanya Richard Lee. Ya kan? Tapi kita sorotin kan penegakan hukumnya. Maka akan kita adakan komparasi nanti dengan apa yang dilaporkan oleh Miss Gossip. Karena Tapi jujur Mr. Blan. Iya. Jujur Ya, Mr. tapi gini ya, Mr. Mr. Z ya, saya mau memperlihatkan kalau nanti si Bopeng itu nggak terima gitu, ini boleh nih biar nggak ada netizen yang menggiring-giring opini seolah-olah dia di backingin atau apa ya. Sebentar. Ya, silakan ini dibaca. Nih, bukan provokator kalau orang nggak mau gimana. Memang memajang foto pejabat Polri loh, ini nggak main-main. Nah, itu nih saya jawab. Di tengah dia bermasalah dengan hukum, pasang muka Mbak kan nggak sopan. Masa muka Bayangkari Jenderal pula dipasang-pasang. Itu ya. Waduh. Yang punya wajah tidak berkenan dipasang-pasang sama si Bopeng ini. Itu Mr. Ji. Wah. Iya, itu berarti. Jadi jangan di framing seolah-olah dituduh. Ya gitu, dia kan kerjanya nuduh-nuduh. Kayak kemarin kan ngancam-ngancam si Begeng. Sekarang pasang-pasang begitu itu nggak bener. Itu nggak benar. Ya. Jadi kan hanya ingin menyampaikan pesan walaupun tidak tersurat ya. Artinya menampilkan foto itu seolah-olah orang akan berasumsi bahwa dia dekat sama orang itu. Betul. Seolah-olah dia punya relasi dengan orang itu gitu kan. Betul. Nah, padahal kenyataannya si orang yang punya foto ini nggak mau fotonya diupload. Nah, itu keberatan karena saya kenal baik ya sama beliau ya. Beliau nggak suka gitu fotonya dipasang-pasang gitu, nggak suka. Nggak ada urusan, kenal juga enggak, urusannya apa, kenapa harus dipasang-pasang. Sehingga nanti netizen berpikir ada apa nih. Di tengah dia memang lagi bermasalah dengan hukum gitu. Beliau nggak kenal sama dia, makanya saya menyampaikan di sini. Ini si Bopeng ini jangan sembarangan bisa upload foto orang tanpa izin gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Dan juga begini Kak, kalaupun ya si Bopeng ini punya backingan, sepil aja siapa backingannya, justru kita tambah senang. Benar. Jangan tapi main di belakang. Tapi saya pastikan yang dipajang mukanya sama si Bopeng ini beliau nggak kenal ya. Betul. Artinya itu udah clear ya, tadi disampaikan sama Kak Fitri bahwa yang bersangkutan keberatan. Tapi ini pesan untuk Bopeng, kalau memang kamu merasa punya backingan, tolong spill. Justru kita tambah senang. Ya, siapapun itu. Ya, apalagi aparat penegak hukum yang mencoba membackingi, ya. Kita tambah justru lebih senang. Nggak ada. Dia aja yang pura-pura kenal orang banyak. Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku. Tahu nggak omongannya kepala
apa namanya, humasnya Polda Metro itu. Mm-mm. Jangan percaya sama siapapun kecuali kami. Itu artinya nyinggung dia. Jangan, jangan percaya omongannya orang itu, gitu loh. Iya, betul. Makanya netizen juga harus cerdas ketika seseorang memajang foto tersebut di tengah-tengah dia punya perkara, itu pasti tendensinya berbeda, ya. Iya. Tapi kembali lagi kita bersyukur ternyata Kak Fitri dihubungi orang tersebut dan menyatakan bahwa beliau tidak suka juga dan beliau tidak kenal ya, beliau tidak kenal dengan si Ya, namanya Irjen Samsul Sidik. Nah, itu dia. Beliau nggak kenal ya, beliau nggak kenal dan nggak ada urusan gitu sama si Irjen bintang 2 dong Bopeng berarti. ini. Iya memang, Berdi itu emang, saya kenal baik sama Bintang 2 Kadif tuh. beliau. Hampir setiap hari saya teleponan, bahkan pernah main ke rumah juga kan. Nah, begitu dipasang katanya ditelepon sama rekan-rekannya, ini kenapa ya, dia nanya ke saya, ini apa tuh Mbak, muka saya dipasang-pasang, nggak tahu Mbak, emang kurang waras dia, tak gituin aja udah. Itu Iya. setingkat Kapolda. Kalau di Iya, provinsi kalau Kapolda. kalau di Mabes Kadif. Beliau bukan Ya. orang sembarangan digitu-gituin, makanya nggak ada tedeng aling-aling si Bopeng ini, beneran. Ya. Tunggu dulu Bu, saya bacakan tuh tappingan yang ada di bawah. Saya menghormati juga yang tapping, tapi yang bagus ya saya tappingannya. Kalau yang prat saya langsung hilangkan. Ini dari DEV. Si Bopeng lagi nangis di pojokan gara-gara ditinggal wartawan. Ah, apa iya? Iya, iya betul. Tadi rame. Oh, Sudah tidak dihiraukan lagi sama apa oke. Ini saya ucapkan selamat datang. Ada teman saya, Rit. Selamat malam, Rit. Malam Mr. Z, selamat malam semua, Dr. Andreas, Bu Fitri, dan semuanya, Bu Sela, Kak Ica, sama Mr. Blind. Oke, selamat Ya. malam. Gimana, sehat, Rit? Alhamdulillah sehat. Ini masuk ke sini karena ada itu, Bu Fitri sama Dr. Andreas, no. Iya, iya kamu nggak mau naik kalau aku cuma caprak sendiri kan? Halo, salam kenal ya. Iya dok. Oke, di mute dulu teman-teman. Ini ada saya bacakan di bawah. Tappingan ini bagus juga karena dia bertanya sebelum saya lanjut reaction. Ada dari Willis Diah 90. Mr. G, saya mau tanya, untuk Doktif kan mengajukan surat untuk KZ. Menurut Mr. G gimana? Itu melampaui batas. Karena urusannya apa? Berkas masih di polisi kok menyuratnya ke KZ. Untuk apa? Nanti Nggak kalau waras sudah dia, disini. Mr. G, bener lah. Kurang waras dia. Kalau orang waras mah nggak gitu. Sampai di PMJ aja, Humas mau preskon itu ada dia nggak jadi loh, karena males diganggu. Sampai tadi Males. hari ini Teman-teman. males. Ya, Udah saya males. sudah sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan di beberapa video saya. Yang begini-begini nih kalau saya, aduh sudah, tolong penjaga, angkut gitu. Iya, karena begini teman-teman. Kalau sudah diserahkan laporan ke polisi, biarkan mereka yang bertugas. Nanti kita pertanyakan, bukan sedikit-sedikit dimediakan. Saya sudah telepon guys, katanya begini begono guys. Habis itu, ini gas, tolong gas, dibeli ya gas. Itu nggak bagus. Nggak bagus. Oke, saya jujur ya, saya secara pribadi tidak ada hubungan apa-apa, tidak kenal bahkan. Tapi mulutnya itu saya nggak suka. Kayak bebek, wek. Halo, mudah-mudahan dia ada di sini, saya suruh naik nih. Gak mau dia ada Kak Fitri. Dia takut. Wah, kalau dia berani naik ke Komal ini, saya hormat loh. Saya hormat banget sama dia. Saya aja berani naik ke Komal kubu dia, masa dia nggak berani? Harusnya kan dia nggak ada takutnya katanya. Coba teman-teman kirim ke si Bopeng, suruh naik. Kalau tak sembah lah dia. Kalau ini nggak usah nunggu SP3 deh, nggak usah nunggu SP3 laporannya si Bokir kata dia. Tak sembah dia naik ke sini. Ya nggak? Aduh. Bener Dokter Andreas. Gak usah nunggu SP3 dah. Nggak mungkin itu. Naik aja ke Komal sini. Tak sembah bener. Janji sebulan Iya. saya nggak serang dia deh. Sebulan cuti. Ya, sebulan habis gajian sudah naik lagi. Ini lagi. Ya, Lumayan kan dia Kita- nggak asam lambung sebulan nggak saya serang. Naik dulu ke sini.
naik itu. Saya aja naik ke Iya. komalnya mereka, berani. Hmm. Naik dia ke sini. Kemarin ada wacana Bang Terang Apa? minta dipertemukan antara pendukungnya Doktip sama kita gitu, 4 lawan 4. Nah, cuman aku pikir mereka mau nggak? Soalnya kan nggak apa, mereka suka gitu Kak, nantang tapi ditantang beneran nggak berani. Nah, Tapi asal jangan body shaming nih, kan ada, kita boleh berdebat tentang pelaporannya Miss Gosip. Ayo kita coba Dedi tuh. Dedi kan pembelanya ini ya, pembelanya si Gosip, Bopeng. si Ayo Bopeng. deh. Tunggu dulu. Ayo. Hmm. Emang bener ditinggal wartawan ini kok jangan malam ini jangan malam ini Bopeng dinaikkan. Hari ini sudah berat ditinggal wartawan. Nah, bener ditinggal tuh. Iya. Bener. Lihat Iya. VT-nya Bu Fitri dong, Mr. Z. Iya kan masih live ini jadi belum bisa lihat VT. Kalau saya lihat VT berarti ungkap Tadi dong. siang itu diposting. Oh, tadi siang aku ada kerjaan. Sebetulnya sering dia itu dicuekin wartawan, sering banget. Cuman ya yang itu saya upload lucu. Sebetulnya saya banyak punya video-video dia dicuekin wartawan. Cuman kan saya jaga muka-muka teman media ya. Kadang mereka Iya. kirimin tuh, dia dicuekin, dia ngarep banget katanya diwawancara, nggak ada yang mau nyamperin. Banyak yang gitu wartawan cuekin saya. Banyak di video-videoin dari jauh mukanya. Lihat Kak, dia mau banget diwawancara, kita nggak ada yang gubris. Banyak yang ngomong gitu. Tapi yang saya posting itu emang lucu, dia pas ditinggal wartawan. Anjir, Iya. nggak kebayang malunya gimana. Anjir. Coba bayangkan, yang katanya dia pahlawan masyarakat ya, yang katanya dia demi kepentingan masyarakat, cuman Ihsan ngelewat doang dia ditinggalin, berarti nggak penting banget hidup dia itu. Makanya. Ya kalau ya kalau melihat situasinya saat ini ngoceh sana ngoceh sini hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak semestinya, lah untuk apa didengarkan? Saya dari dulu juga menyampaikan ini ngomong apa sih ini? Besok ngomong ini, besok ngomong ini, itu enggak ini. Ya dia berharap jadi Begitu. media darling. Cuman kan cara dia Ya. menyampaikan sesuatu aja orang udah nggak senang. Terutama ya, aku dengar dari teman-teman wartawan itu, mereka kecewa ketika terungkap pelapornya itu bukan dia. Gitu loh. Itu teman-teman wartawan tuh kecewa, merasa kami jadi memberitakan yang nggak benar. Gitu loh. Bahkan ketika rame di Komal aja, kan beberapa teman-teman wartawan itu kan ada juga yang main-main TikTok ini Komal kan. Nah, terutama teman-teman peliput-peliput yang media independen. Nah, ketika teman-teman itu diskusi gitu, tahu gitu ya, akhirnya ada satu wartawan yang bicara di grup gitu. Loh, ternyata ininya bukan si Doktip ya katanya. Tahu dari mana? Di Komal udah rame tuh katanya. Masa sih? Nah, terus langsung ada yang nyeletuk tuh di situ. Bangke kita dibohongin katanya gitu. Di prank bahasanya tuh, bangke kita di prank katanya. Ya gitu. Bahkan itu yang aku sorotin dari awal itu kan itu. Kalau mau berbicara tentang substansi kasus gitu ya, jangan tutupin fakta, apalagi dipelintir. Kalau bukan dia ya bilang bukan dia, jangan bilang itu PH-nya lah, inilah itulah. Faktanya itu bukan dia, udah titik sampai di situ doang. Kalau dia pun sebagai korban, biasanya itu ditulis nama korban itu di dalam LP itu. Gitu. Jadi mau apapun istilah yang dipakai sama dia, faktanya pelapornya bukan dia gitu. Nah, apalagi sampai bilang berstrategi lah inilah itulah jawabannya. Makanya aku keselnya itu ketika dibilang ya, yang bilang pelapornya bukan Doktip itu sok tahu katanya. Sok tahu, bodoh, dungu. Makanya aku naik ke Komal itu aku bilang, tolong tunjukkan sama saya dokumen resminya yang memuat namanya Samira Farahnas itu sebagai pelapor. Udah itu aja yang saya minta. Kalau kalian bisa tunjukkan itu, maka saya akan diem. Nah, malah saya dituduh ngajak taruhan, katanya gimana sih? Udah saya bilang, kalau kita memang mau berdebat secara dewasa, minimal kita punya bukti yang sama, equal. Ketika saya menunjukkan sebuah dokumen, jangan dibantah pakai bacot doang, kan nggak ada gunanya kalau yang begitu. Ya termasuk si Doktipnya sendiri ngomong kesana kemari, tetap nggak bisa nunjukin bukti kan? Waktu saya tunjukin ya satu lembar surat resmi yang valid, di situ ada tulisannya pelapornya siapa. Nah itu yang saya minta kemarin, gitu loh. Habis itu hilang, malah narasinya
Ya kan ini kan nggak peduli siapa pelapornya, yang penting kasusnya. Ah, udah ngomong apa lah, udah itu terserah. Aku bilang udah nggak ini lagi. Makanya Bang Terang tuh kesel banget tuh. Karena menurut Bang Terang, ini kalau begini terus orang bodoh dibodoh-bodohin gitu loh. Kalau bodohin orang Ya, pintar kan nggak bisa. Lanjut Mr. Z. oke. Baik. Ini sebelum saya ke sini ada pertanyaan dari Willy. Nanti kalau saya tidak jawab nanti dikira saya sombong, gitu kan nggak enak kan? Pertanyaannya, Mr. Z, kemarin Dokter bilang kalau DRL minta penangguhan penahanan kepada Polda. Bagaimana Mr. Z? Nah, permohonan penangguhan itu hak daripada tersangka yang ditahan. Permohonan ya. Kemudian Polda mengizinkan atau tidak itu ada beberapa pertimbangan. Saya tidak bisa uraikan ini. Tetapi menurut pendapat saya, kalau bermohon penangguhan penahanan di masa-masa sekarang ini rugi, ya. Saya dikeluarin kah Mr. J? Enggak pernah nih tangan saya ada di sini, Rit. Kamu naik, Rit. Jadi rugi ya teman-teman. Kenapa? Karena penahanannya bukan penahanan polisi, tapi sudah perpanjangan dari Kejaksaan. penuntut umum. Ya, dari jaksa penuntut umum. Nah, rugi kenapa? Waktunya sudah mendekat, habisin aja. Gitu. Habisin aja nanti terus pengacaranya pihak siapa namanya? DRL. Pihak DRL cerdas nih, mulai melihat dari pasal-pasal undang-undang yang lain, jangan hanya ini aja, jangan. Karena ada yang saya dapatkan itu, mungkin teman-teman juga tahu ya, ultimum remedium itu juga bagus itu untuk diulas oleh orang-orang yang berprofesi sebagai atau yang ditunjuk sebagai pengacara, itu bagus. Karena sejatinya DRL itu sudah menerima penjatuhan sanksi. Begitu loh. Ngono loh. Kalau kita bahas tentang itu ya, narasi yang selalu didengungkan apa? Sanksi administrasi tidak menghapus pidana katanya. Nah, itu selalu yang dia bilang. Ya memang bunyi undang-undang memang begitu. Itu kemarin kan sempat kita bahas juga. Tapi Ya, persoalannya kewenangannya siapa gitu. ya, prinsip hukum pidana kan enggak gitu loh. Iya. Ya kan? Oke. Ntar Mr. Brian. Tenang itu Mr. Brian, nanti ada waktu untuk bahas yang begitu. Ini ada Dewi Gita. Tapi kenapa Bu Rike Pitaloka dukung Dokter? Nah, ya karena mau dijawab gak nih? Dijawab aja nggak apa-apa Mr. Z. Ya,